Merdeka. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Saparudin Barus. Beliau adalah Kepala Museum Satria Mandala. Dan hari ini kita akan berbicara tentang koin Nusantara. Selamat datang Pak Barus di studio. Ini koin Nusantara. Ya, betul. Ini bahannya apa, Pak? Itu kebetulan bahannya tembaga atau campur perunggu. Pak, mengapa koin seolah memiliki narasi atau dimensi yang lebih dalam dibandingkan uang kertas? Mungkin bisa sedikit saya gambarkan secara awal. Memang untuk mata uang itu pembayaran bermula dari yang namanya koin. Kenapa koin? Karena koin itu pembuatannya mungkin ya bahannya, terutama bahannya itu tahan lama, dia gampang dibawa dan bisa menjadi simbol waktu saat itu dibuat gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara sejarah hari ini ada banyak sekali contoh-contoh koin dari masa lampau ya. Ya. Boleh cerita sedikit koin kita tuh yang paling tua atau pengenalan masyarakat kita tentang koin dimulai di abad berapa, Pak? Ya, kalau kita berbicara koin, jadi dia harus ada otoritas yang membuatnya ya. Ya, Yang pada saat betul. itu yang pertama adalah sebuah kerajaan. Makanya kita pantas sebutnya sepertinya mata uang atau koin kerajaan ya, kerajaan Nusantara. Ya sekarang yang mungkin yang baru yang sudah dicatat, penemuan terbaru adalah yang pertama abad ke-7 itu yaitulah mata uang Sriwijaya. Dia ada berbahan emas dan berbahan perak. Artinya sebelum Sriwijaya kan kita masih ada Kalingga Ya, atau Melayu, betul. terus sebelumnya lagi ada Kutai. Ya, Itu belum ditemukan. belum ditemukan mata uang. Atau belum ada atau memang Belum ditemukan. lalu Pak, apa yang menjadi ciri khas dari masa itu? Pada masa Sriwijaya ini abad ke-7 memang mata uangnya yang pertama kali dibuat adalah yang berbahan perak, itu terkenal ya. Banyak sini ada contohnya yang ini dia gambarnya gambar bunga cendana bentuk dalamnya bunga cendana. Ini kecil sekali Pak. Kecil itu yang ada pecahan setengah, nanti ada pecahan satunya ini, pecahan satu. Kalau silver perak itu dia berbahan perak motif bunga. Itu yang baru-baru ini banyak ditemukan di daerah Jambi itu kebetulan banyak. Tapi ada temuan baru nanti ada yang bergambar singa ini. Singa ini ini kalau kata kita ini baru awal penemuan, kemungkinan adaptasi dengan koin-koin kerajaan Kola. Karena dulu Sriwijaya kan yang menaklukkan adalah kerajaan Kola. Jadi kerajaan Kola baru beberapa berdiri, dia menciptakan mata uang ini mengganti mata uang Sriwijaya. Banyak yang narasi yang saya baca, koin ini datang dari peradaban dari luar, dari negara lain, India atau Cina. Memang begitukah Pak ceritanya? Ya, memang kebudayaan kita. Jadi kan pembuatan koin ini adalah suatu bentuk dari kebudayaan. Karena kan dia sebagai alat tukar, alat transaksi kan, alat pembayaran itu membentuk suatu budaya. Budaya kita dipengaruhi memang dari yang paling banyak dari India dan dari Cina. Apalagi mengenai perdagangan. Perdagangan itu yang paling banyak mulai sebelum abad ke-1 Masehi pun bangsa Cina sudah datang ke Nusantara, khususnya ke Sumatera Utara. Jadi awalnya apakah kita menggunakan koin-koin mereka atau kemudian kita akhirnya membuat koin sendiri? Ya, awalnya kita tetap dari mereka dulu datang. Jadi pakai koin mereka. Cina? Betul, Cina, ada dari Cina, ada dari India. Seperti kita baru kemarin penelitian juga dengan BRIN di kawasan Sumatera Utara di daerah Jago-Jago itu, pantai barat Sumatera itu. Di situ ada temuan bahwa pertama kali itu datang adalah bangsa Arab abad ke-7 berserta dengan bangsa India juga dengan temuan koin-koin dinasti Pandya, juga koin-koin dinasti Tang abad ke-7. Jadi di situ tuh Sumatera Utara sebenarnya sudah bukti tempat pertemuan antar bangsa itu, perdagangan antar bangsa di Sumatera Utara. Ya. Artinya kalau tadi Bapak bilang kerajaan kan bisa jadi kerajaan di Nusantara pada abad itu ada yang besar, ada yang kecil, katakanlah Sriwijaya dan ada beberapa kerajaan kecil. Berarti di dalam Kepulauan Nusantara bisa jadi berlaku beberapa mata uang dalam kerajaan yang berbeda-beda. Betul. Jadi di beberapa wilayah, misalnya di Jawa, terus di Sulawesi, terus di Sumatera,
Kalimantan itu ada beberapa kerajaan waktu itu memang berdiri sama-sama dan sama-sama punya mata uang. Dan tidak semua kerajaan yang seperti kerajaan-kerajaan kecil itu tidak mungkin bisa menciptakan mata uang. Karena dia mungkin tidak bisa bertransaksi, mempunyai perekonomian untuk bertransaksi dengan negara kerajaan-kerajaan lain. Nah, jadi harus kerajaan-kerajaan yang mempunyai kuasa, dia mempunyai perekonomian yang maju, itu yang mempunyai alat cetak atau alat bayar untuk transaksi perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, kerajaan-kerajaan lain pun ini dia bisa transaksi dengan kerajaan lain. Itu nanti ada perjanjian khusus. Misalnya mata uang Palembang itu sama dengan mata uang Banten, apakah sama atau berapa ininya, ada kayak seperti kurs zaman dulu. Apa bedanya mata uang yang tebal dan tipis ini? Kita bicara teknologi nih, apa penempaannya mesin kah? Kalau era-era Kerajaan Nusantara, kecuali yang bahannya sudah berbentuk timah. Kalau timah kan dianggap ini uang receh. Yang tipis ini Pak ya? Itu bukan, itu tembaga. Ada timah juga nih seperti ini, mata uang Kerajaan Jambi nih, zaman Sultan Maharaja Ratu nih. Jambi itu ada bacaan Arabnya itu abad 17-18. Kalau sudah berbahan timah mungkin dia berat sama itu nggak terlalu pengaruh. Karena kan materialnya tidak terlalu nggak terlalu mahal lah. Tapi kalau sudah berbahan seperti ini, perak kayak tadi ini kerajaan Majapahit itu pengaruh. Kayak ini kan, yang ini pecahan 1 lebih besar, yang ini pecahan setengah lebih kecil ya. Jadi berpengaruh. Seperti koin emas ini juga beratnya ada yang 0,6, ada 1,2 koin-koin emas ini. Jadi karena materialnya material berharga, itu berpengaruh zaman saat itu, sangat berpengaruh. Ya. Penasaran kalau bicara sekecil ini Pak? Iya, itu pecahan setengahnya, ibarat kata setengahnya dulu, zaman Sriwijaya. Nanti pecahan satunya lebih besar lagi. Nah, kalau kita maju ke depan sedikit atau ke depan ya berarti ya, setelah Hindu Buddha, lalu masuk peradaban Islam. Ya. Apa peran dan pembeda dari bentuk koin pada masa itu? Jadi bisa saya gambarkan kalau masa Hindu Buddha rata-rata memang hampir seluruhnya bentuk koinnya hanya bergambar seperti gambar hanya simbol lah. Kayak itu kan ada singa, ada macam-macam ya. Nah, mulai memasuki era Islam itu udah banyak membuat tertulis nama sultannya. Seperti yang Jambi ini ada nama sultannya tertulis. Ada bahasa Arabnya kan, tulisan Arab. Rata-rata begitu, karena memang selain itu mata uang, dia sebagai simbol itu juga penyebaran agama juga. Begitu. Ya. Seperti ini tadi koin emas ini Sultanan Goa, urusan Arab juga. Ini abad keberapa Pak? Abad ke-17. 17 ini abad 17 ini Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin tuh. Jadi masing-masing ada tulisan Arabnya. Ya. Penasaran, pada masa itu ada money changer nggak Pak? Sebenarnya kalau secara resmi tidak. Cuman mereka memang transaksi seperti mata uang, misalnya mata uang Spanyol ini, Belanda itu emang ada kursnya memang. Misalnya di Palembang, satu Spanyol ini berapa, 1.000 mata uang Palembang satu perak begini begitu, mata uang Spanish. Kursnya ada memang, cuman ya kayak sekarang kan ada money changer gitu kan. Sekarang enggak, itu tradisional aja begitu. Ya, jadi karena orang bisa datang, saudagar datang membawa mata uangnya masing-masing, lalu mereka menerjemahkan ini sama dengan misalnya 3 kepeng. Iya, betul. Seperti di Banten juga begitu, di Kerajaan Banten itu malah transaksi lebih besar perdagangannya. Kita bicara sedikit tentang bentuk ya Pak. Saya lihat ada yang bentuknya kotak ya, ada yang bentuknya bulat, tapi juga menarik, ada yang di tengahnya bolong seperti uang gobong ya. Seperti uang kepeng ya. Gobok Cina ya. Gobok Cina ya. Nah, apa makna dan tujuan dari koin-koin itu di tengahnya bolong Pak? Iya, kalau saya berbicara secara penggunaan dalam perdagangan ya. Terutama di dalam kerajaan-kerajaan itu memang karena ada kurs tadi, misalnya $1 Spanish harganya 1.000 mata uang Palembang atau Banten. Nah, mata uang Banten mengikuti mata uang itu Cina, dilubangin karena untuk gampang diikat itu 1.000, misalnya 1.000 nih satu. Nah, sebuah perdagangan gitu, namanya 1 atak 1.000 gitu. Ada hitung-hitungannya jadi itu. Jadi filosofinya sebenarnya untuk mempermudahkan dalam transaksi sebenarnya.
begitu. Apa bahasa mereka, Kak? Kalau nggak salah kalau di novel-novel atau di buku Ya. sejarah saya suka dengar misalnya kati, satu Iya, kati gitu. betul. Jadi kalau ada sebenarnya ada semacam apa namanya aturan itu ada untuk alat alat apa alat hitung. Ya, Hitung tuh sebetulnya tadi kayak alat hitung tadi satu kati misalnya 0,7 gram emas misalnya contohnya ya. Ada ya sebagai alat apa alat ukur. Ya. Misalnya satu tampah itu berapa karung gitu. Itu ada alat ukur, ada alat apa tadi? Alat hitung gitu. Itu aja dibedakan dua itu sistem gitu. Ya. Dan sejak kapan kemudian proses itu berubah ketika kita masuk ke zaman koin modern itu titiknya di mana tuh, Pak? Sebenarnya di zaman kita kolonial masuk Belanda pun masih berlaku. Misalnya Belanda itu. Apalagi waktu zaman-zaman kita revolusi. Ya. Uang kita masih dihitung itu pakai kurs sama Belanda. Misalnya uang kerajaan kita itu masih dihitung berapa gulden itu berlaku kayak uang ini nih. Ya. Uang emas itu setara dengan berapa gulden gitu masih berlaku juga. Itu di era 1900 awal aja masih ya, Pak ya? Abad 20 awal masih berlaku makanya. Iya, saya baca artikel kalau nggak salah kami juga pernah ada narasumber juga kita membahas tentang di masa yang sama di zaman yang sama uang kertas bertebaran dari berbagai versi. Betul. Itu terutama itu tahun-tahun kita awal merdeka itu. Awal-awal nanti mata uang kita yang mata uang Jepang dicabut, Belanda dicabut itu masih banyak mata uang yang tadi itu bercampur-campur gitu. Ya. Kalau usia pemakaian bisa diriset nggak, Pak? Rata-rata berapa puluh tahun, berapa tahun? Rata-rata hampir kalau yang dia mengutamakan nilai intrinsik atau materialnya itu hampir 100 tahun misalnya masih berlaku. Satu mata uang. Apalagi emas perak itu, apalagi zamannya dinasti Islam dulu, dari Sasanian, dari Umayyah sampai Abbasiyah itu ya begitu. Karena dia hitungnya bukan lagi dilihat sultannya, peraknya masih berlaku nih, jadi hitungnya peraknya emasnya begitu. Ya. Sama berlaku di Majapahit. Majapahit betul. Semenjak Majapahit itu udah mulai redup ya, itu transaksi masih berlaku. Cuman karena di Indonesia kan nggak terlalu ini ada kerajaan lain yang berdiri itu ya kurang lebih hampir gitu masih berlaku. Bagaimana kita bisa tahunya, Pak? Katakanlah misalnya 1200 Majapahit dimulai sampai 1500. Ya. Artinya kan kita bisa lihat berapa jumlah koin yang ditemukan pada masa itu. Ya. Kalau misalnya ditemukan misalnya 5 kan berarti sepanjang 3 abad itu mungkin cuma ada 5 mata koin ya. Artinya bisa dikatakan dia dipakai terus gitu. Iya. Di Jawa Timur memang di Jawa khususnya itu ada penelitian dari profesor dari luar itu memang banyak penemuan itu membuktikan begitu. Penemuan tadi yang di daerah-daerah ini mata uang zamannya sebelum Majapahit ya dari Mataram kuno, Salendra baru Majapahit. Sebenarnya dari Mataram sampai Salendra itu mata uangnya bersama. Terus Majapahit baru agak berubah dikit karena tadi yang bentuknya berbeda. Dari Majapahit pun sebenarnya ada penelitian yang membuktikan setelah Majapahit itu pun mata uang masih dipakai sama penduduk-penduduk lokal tradisional, apalagi penduduk-penduduk yang tempatnya kurang informasi. Masih jauh dari informasi kampung-kampung itu masih pakai terus. Apa temuan terbaru dari Museum Satria Mandala terkait dengan koin yang mungkin kita belum tahu, Pak? Kebetulan kalau Satria Mandala kan tidak berhubungan dengan koin ya. Kebetulan saya juga punya koin museum mata uang di Medan. Museum mata uang saya punya di Medan. Beberapa temuan yang saya temukan dalam riset saya adalah yang sangat menarik itu adalah mata uang batubara. Di daerah Sumatera Utara itu ada namanya Kabupaten Batubara. Di Batubara itu kisahnya dulu tidak ada yang namanya sultan, adanya datu-datu, ada 7 datu. Nah, ternyata dengan mata uang saya temukan ini, buktinya ini adalah di sini adalah tercantum nama sultan Batubara, namanya Sultan Jenderal Abidin Muazzamshah. Ternyata ada sultan. Orang dulu sejarawan Batubara bingung, wah Pak Barus ini kok ngarang-ngarang katanya. Lain buktinya tidak bisa terbantahkan gitu loh. Itu ada tulisan bahasa Arab tertulis Sultan Jenderal Abidin Muazzamshah. Jadi seperti ini hitungannya apa, Pak? Bukan, kan tentu bukan rupiah ya, tapi apa nih, Pak? Kalau di satu apa gitu? Satu pitis zaman era itu abad ke-18.
dinamakan 1 pitis. Nanti itu ada hitungannya sama kayak tadi yang di Palembang, 1 pitis, 1000 pitis itu seharga. Jadi dasarnya dari berat ya? Dari kalau dari timah itu banyak kan bukan berat lagi. Dari bentuknya aja, dari besar kecilnya kalau timah itu. Nah, melihat semua bukti sejarah dan artefak yang telah kita temukan sejak abad ke-7 ya, sampai katakanlah masa kolonial. Apa kemudian pesan yang kita bisa temukan atau kita pelajari dari bangsa ini, Pak? Ya, jadi saya bisa membuat kesimpulan sejak mata uang ini dibuat oleh kerajaan-kerajaan itu adalah sebagai simbol kedaulatan dia, kedaulatan dengan sebagai penguasa, terutama penguasa ekonomi. Apalagi kerajaan-kerajaan yang maju itu dia tidak terpengaruh oleh kolonial yang masuk. Dia tidak mau menggunakan mata uang kolonial. Belanda, Spanyol, Inggris. Kenapa kerajaan itu menolak? Karena dia punya rasa nasionalisme tinggi. Dia membuktikan bahwa kita negara kuat, negara ini kita punya mata uang sendiri. Nah, dia sebenarnya simbol itu adalah mata uang sebagai simbol tadi, simbol kedaulatan, simbol kemajuan perekonomian. Nah, sampai saat ini pun sebenarnya mata uang itu penting. Seperti dulu kasus Sipadan Ligitan yang kita lepas itu. Kenapa bisa lepas? Ternyata pulau itu tidak memakai mata uang kita, pakai mata uang ringgit. Itu salah satu pengaruh juga makanya. Jadi bentuk kedaulatan. Kedaulatan itu sebenarnya mata uang itu. Dulu bagaimana zaman revolusi kita dianggap dengan Indonesia tidak ada Indonesia karena sudah ada mata uang nggak ada. Indonesia itu nggak ada. Akhirnya kita membuat mata uang darurat. Di semua daerah kita membuat mata uang lokal namanya. Ada di Sumatera, Jawa. Karena Belanda itu kita punya pabrik uang dihancurin. Karena simbolnya itu. Kalau tidak ada uang ya nggak ada negara, tidak ada merdeka. Menarik. Jadi kedaulatan yang pertama. Kedaulatan. Kedua itu tadi lambang bahwa kita sebenarnya tidak bisa diintervensi dalam tadi ekonomi tadi. Ekonomi, kemajuan ekonomi. Kalau zaman dulu kan unsurnya ekonomi, kekayaan di daerah kita. Sampai sekarang sebenarnya masih begitu ya. Kita punya kekayaan masih jadi rebutan sama orang luar. Ya. Bisakah juga disebut sebagai simbol kecerdasan misalnya? Bisa. Sebenarnya nanti mata uang kan berevolusi lagi. Betul. Menjadi sekarang udah digital evolusi nanti ya. Tidak perlu lagi kita untuk fisik nanti ya. Yang ada tadi itu kecerdasan. Betul. Ya. Karena hanya bangsa-bangsa yang memiliki teknologi, pemahaman, penghitungan kan. Betul. Harus bisa berhitung kan antara nilai-nilai ini kan. Itu berarti juga bisa membuktikan. Ini menarik kalau ternyata mata uang ini bisa ditemukan bahkan sebelum masa kerajaan ya. Katakanlah begitu ya. Betul. Dan satu lagi yang terakhir. Dari mata uang ini kita sebenarnya bisa mengungkap suatu hal yang orang tidak ketahui. Kayak tadi saya temukan bahwa di sini ada sultan. Sultan. Terakhir temuan saya ya, nih yang sekarang dipamerkan di Museum Nasional. Temuan saya ini, saya menemukan jejak Islam pertama di Sumatera Utara, abad ke-7. Kan selama ini sejarah mencatat Islam di Nusantara itu abad ke-12 di Aceh dengan temuan batu nisan Sultan Malikus Saleh. Nah, saya menemukan dengan teori saya mengatakan karena di situ temukan banyak dinar dirham dari dinasti Umayyah abad ke-7, ke-8, sampai ke-9. Saya mengatakan di situ Islam pertama. Orang-orang nggak percaya. Nah, sekarang situ sudah menjadi kajian-kajian banyak. Ini yang titik nol itu bukan, Pak? Ini di Barus. Di Barus itu tempat itunya pohon-pohonnya itu, kebun perkebunannya. Nah, di sini ada pelabuhannya di daerah Jago-Jago namanya. Jago-Jago itu 80 kilo lah, pantai barat Sumatera ini. Jadi penelitian kita membuktikan bahwa di situ dulu pertama kali bangsa-bangsa berkumpul di suatu pelabuhan perdagangan. Terutama ternyata bangsa Arab udah ke situ abad ke-7. Nah, bukti-buktinya banyak lagi ditemukan, ada pecahan kapal, ada keramik. Pertama dari mata uang ini loh. Nah, jadi saya bilang tadi mata uang itu bisa mengungkap dari ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, hankam. Semua bisa diungkap dari mata uang. Pak, saya penasaran dengan begitu banyaknya koin ini ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, siapa yang punya paling banyak koleksi koin? Maksudnya koleksi koin dari bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Bentuk berbeda-beda. Dari zaman yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kalau dari ini orang Eropa yang paling banyak. Dia hampir secara periodik mengeluarkan yang baru-baru. Kalau kita kan kadang 5 tahun, 10 tahun. Kalau di ASEAN?
Di ASEAN yang paling maju itu saya lihat Malaysia, tetangga kita udah. Tapi kalau bicara sejarah peradaban koin kita gitu dibandingkan misalnya temuan koin-koin yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, itu siapa yang memiliki khasanah koin Nusantara seperti kita ini yang paling banyak? Yang paling banyak memang kita sama Malaysia. Karena kita dulu mungkin sebelum prasejarah mungkin kita masih gabung itu, Malaysia itu Brunei masih gabung ya. Paling banyak emang kerajaan paling banyak dia sama kita, Malaysia sama Indonesia. Cuman saya lihat komitmen mereka untuk memajukan mereka lebih dulu. Makanya kemarin saya membuat semacam komunitas Malaysia Indonesia untuk saling ini jadi akhirnya jadi sebuah buku ini. Walaupun yang membuat teman saya Dr. Ibrahim dari Malaysia, ini ada. Kalau kita mencari sejarahnya, malah mereka menulis sejarah-sejarah dari kita baru memulai lah. Judulnya Mata Uang Ala Melayu. Iya, memang kita kan ini Nusantara ini Melayu. Ya. Pernah nggak ditemukan koin-koin kita di sana? Banyak. Artinya kan kita juga bisa mengatakan transaksi sampai ke sana kan? Dagangan kita sampai ke sana atau bahkan penaklukan kita sampai ke sana. Sebenarnya penaklukannya secara ekonomi ya. Ya betul. Nah, itu kayak Aceh kan udah jelas tuh. Dulu pernah menaklukkan Johor kan. Ada temukan di sana. Terus mungkin mata uang kerajaan lain seperti Majapahit apalagi. Majapahit sampai sana dulu. Majapahit sama Sriwijaya pertama kali. Banyak temukan di sana di daerah jajahan itu wilayah kekuasaan mereka. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa yang membedakan mata uang pada masa itu dengan mata uang kita hari ini? Ya, kalau kita sudah jelas bisa kita simpulkan kalau waktu itu kan kita itu mengutamakan nilai intrinsik. Betul. Oh, sekarang kan hanya angka-angka saja. Ya. Jadi misalnya 1.000 perak pun sekarang kecil saja udah ada 1.000 perak atau jadi kalau dulu kan 1.000 perak harus sebanding berapa gram perak atau berapa gram emas 0, berapa gitu. Jadi yang dihitung itu nilai intrinsik kan. Nah sekarang kan menjelma menjadi angka-angka. Seperti uang kertas juga sama tuh, angka-angka aja. Kita punya selembar 100.000, kita belanja bisa kembali banyak. Padahal sama-sama kertas ya. Jadi hanya itu tadi nilainya. Bedanya sekarang ini tidak terlalu memandang nilai intrinsik. Ya. Seharusnya memang begitukah atau memang secara peradaban teknologi pada akhirnya akan ke sana ya? Betul. Sebenarnya dari awal semua itu harus diperhitungkan dari berat itu tadi material. Emas berapa gram, ini berapa gram biar seimbang. Cuman kan tadi itu karena pengaruh kekuasaan, pengaruh negara-negara yang berkuasa. Jadi tadi itu ada penciptaan kurs juga, kurs bahwa ini segini, akhirnya itu tadi seperti itu jadinya. Ya. Dr. Saparudin Barus, terima kasih Pak sudah hadir di studio dan berbagi dengan kita. Terima kasih. Baik, demikian diskusi dan bincang-bincang kita tentang koin Nusantara. Ternyata begitu banyak ragam dan begitu banyak hal yang diungkap dari satu benda kecil ini. Dan hal ini menyadarkan kita tentang besarnya Indonesia dan bagaimana kita harus bersama-sama menjaga kedamaiannya. Terus bergerak dan ikuti terus program-program kami. Anda bisa menyaksikannya di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa unduh dan saksikan konten-konten inspiratif lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.